warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak santriwan santriwati, apa kabar? Ustazah harap kalian baik-baik saja dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustazah Ana Naila Miftahus Zahra. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang toharoh dan najis. Apa sih toharoh itu? Sebelum kita mempelajari toharoh dan najis, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ustazah akan mulai menjelaskan materi berikut. Ayo simak materi berikut ini dan jangan lupa isi list absen yang ada di grup ya. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Kita sekarang membahas tentang toharoh. Poin pertama, pengertian dari toharoh. Apa sih toharoh itu? Menurut bahasa, toharoh ialah bersuci. Dan dalam istilah, toharoh artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, ataupun mandi wajib. Hukum toharoh itu sendiri. Dalil toharoh tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyukai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Macam-macam toharoh. Pembagian toharoh ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Jadi, sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan apakah kita memiliki hadas atau najis itu sendiri. Karena jika di badan, tempat, dan pakaian kita ada najis atau hadas, sholat atau ibadah kita bisa tidak sah, bukan bisa saja, tidak sah. Nah, lanjut. Alat-alat untuk toharoh. Untuk melakukan toharoh, ada beberapa media yang bisa digunakan, yakni air, debu yang suci, dan batu untuk diinjak. Air sendiri dari segi hukumnya dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Air suci yang dapat mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lain. 2. Air yang dapat mensucikan tetapi makruh hukumnya, seperti air yang dijemur di tempat logam bukan emas. Selanjutnya, air yang tidak dapat mensucikan, seperti air yang kurang dari 2 kulah, air yang sifatnya berubah, seperti air teh, air kopi, atau air yang berbau, dan air yang diperoleh dari mencuri. Nah, simak video berikut. Ustazah mempunyai video tentang penjelasan dari toharoh itu sendiri. Simak video berikut ya. Sebelum sholat, kita diharuskan bersuci dengan berwudu. Wudu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, kita sholat tanpa berwudu, sholat kita tidak sah.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci disebut juga dengan nama taharah. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian, kita dapat melakukan beberapa hal seperti 1. Kita harus menjaga kebersihan badan. Caranya dengan mandi dan berwudu. 2. Jangan memakai pakaian yang kotor. Kita harus rajin membersihkan pakaian dan rajin mencucinya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat, dan kita harus rajin membersihkannya. Dan tahukah teman-teman, air itu suci dan mensucikan. Dengan air, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan berbagai makhluk di bumi. Dan dengan air pula, kita bisa membersihkan diri dari kotoran dan najis. Semua air itu bersih dan suci selama tidak terkena sesuatu yang najis. Dan air tersebut dapat dipakai untuk bersuci dari berbagai hadas dan najis pada pakaian, pada badan, dan tempat. Macam-macam air suci yang ada di sekitar kita, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, mata air, air salju, air dan air danau. Dengan macam-macam air inilah, kita dapat bersuci dengannya. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Sekarang kita masuk pada poin kedua, ialah najis dan tata cara toharohnya atau cara membersihkan najis itu. Apa sih najis itu? Pengertian najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini, maka apapun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis seperti ingus, air ludah, air sperma, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah di ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Najis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Najis muwafafah, 2. Najis mutawasitoh, dan 3. Najis mughaladoh. 1. Najis muwafafah atau najis ringan. Najis muwafafah adalah najis dari air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun serta belum pernah makan sesuatu apapun kecuali air susu ibunya. Najis ini dapat dibersihkan dengan mempercikan air. Maksud percikan air ini adalah air yang mengalir mengenai seluruh tempat yang terkena najis, dan airnya harus lebih banyak dari najis air kencing tersebut. Apabila lokasi yang terkena najis air kencing misalnya pakaian sudah dibersihkan menggunakan air mengalir tadi, maka selanjutnya tinggal keringkan seperti biasa. Selanjutnya, najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Najis mutawasitoh merupakan najis yang keluar dari hubul atau dubur manusia atau binatang, kecuali air mani, barang cair yang memabukkan, atau susu hewan yang tidak halal dikonsumsi. Selain itu, ada juga bangkai tulang maupun bulunya, dikecualikan bangkai-bangkai manusia beserta ikan dan belalang. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. 1.
najis ainiyah. 2. Najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud, yakni tampak dilihat, semisal memiliki warna, bau, dan rasa. 2. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak kelihatan wujudnya, seperti bekas kencing, arak yang sudah mengering, dan sebagainya. Najis mutawasitoh dapat dibersihkan terlebih dahulu najis ainiyahnya dengan cara 3 kali cucian, kemudian disiram lebih banyak. Untuk najis hukmiyahnya, cara menghilangkannya cukup dengan air yang mengalir saja yang jumlahnya melebihi najis. Selanjutnya, najis mughaladoh atau najis yang paling berat. Najis mughaladoh yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Sesuatu hal yang terkena najis mughaladoh seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya memakai air campuran tanah atau debu. Sebelum dibersihkan dengan air, wujud najis atau ainiyahnya harus dibuang terlebih dahulu sampai benar-benar hilang. Kemudian dilanjutkan dengan cara 7 kali cuci. 4. Najis yang dimaafkan atau dimakfu. Najis yang dimaksud adalah najis kecil yang tak kasat mata. Ketika buang air kecil tidak melepas seluruh pakaian, bisa jadi terkena cipratan air seni yang bulirnya lembut tidak terlihat. Seseorang yang pakaiannya terkena najis kecil tak kasat mata, seperti contoh sebelumnya, masih dianggap sah sholatnya karena najis pakaiannya masuk pada kategori najis dimaafkan. Mengetahui macam-macam najis beserta tingkatannya dan cara membersihkannya tentu sangat penting, terutama bagi seorang muslim, lantaran menjadi syarat sah sholat dan ibadah lainnya, agar sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk penjelasan najis dan cara bersucinya, ada juga video yang Ustazah sematkan. Ayo simak bersama-sama ya. Apakah itu najis? Najis adalah kotoran yang jika ada terkena pada badan, pada pakaian, ataupun pada tempat, dan najis itu harus dibersihkan dan disucikan, utamanya adalah dengan air. Najis bermacam-macam, seperti anjing adalah najis jika tubuh terkena jilatan atau air liurnya, maka harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya juga dengan tanah. Air bekas jilatan anjing adalah najis. Jika sebuah wadah air terkena jilatan anjing, maka air tersebut harus dibuang seluruhnya. Bangkai binatang adalah najis. Jika tubuh terkena bangkai, maka harus dicuci dengan air sampai bersih. Kotoran manusia dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan adalah najis. Jika kita menginjaknya, harus dicuci bersih dengan air sampai tidak berbekas lagi. Kencing bayi adalah najis. Jika bayi laki-laki, cukup disucikan dengan percikan air. Jika bayi perempuan, maka harus disucikan dengan air yang mengalir. Apakah alat-alat untuk bersuci? Ada berbagai benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk bersuci dari hadas dan najis, seperti yang disebutkan tadi. Untuk membersihkan dari hadas, kita bisa menggunakan air dan bisa juga menggunakan debu. Inilah yang akan digunakan dalam berwudu. Untuk membersihkan najis yang melekat di badan, pada pakaian, dan pada tempat, kita dapat menggunakan seperti air, batu, daun, dan kertas atau tisu. Sebaiknya kita tidak menggunakan benda-benda yang kotor dan tidak menggunakan benda yang berbahaya untuk bersuci.
Dan kita tidak boleh menggunakan kertas yang ada ayat-ayat Al-Quran untuk bersuci. Nah, itulah teman-teman pelajaran kita kali ini. Setelah menjelaskan tadi, Ustazah beri kalian tugas harian ya. 1. Apa yang disebut toharoh? 2. Ada berapa macam toharoh? Sebutkan. 3. Sebutkan air yang dapat digunakan untuk toharoh. 4. Apa pengertian dari najis? 5. Sebutkan macam-macam najis dan contohnya. Pertanyaan yang Ustazah berikan kepada kalian, jawabannya ada semua di penjelasan Ustazah tadi dan dapat diambil jawabannya dari video-video yang Ustazah play tadi ya. Baik, cukup untuk hari ini dan Ustazah akhiri pembelajaran kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen di grup dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nanti dikirim di grup kelas atau bisa juga langsung dijabri ke Ustazah. Ya, selamat siang anak-anak.